Alasan yang paling pertama dan utama tentunya adalah bagaimana kemudian kita melihat persoalan yang terjadi hari ini sebagai bagian dari pengawasan kita, terkhususnya pada ruang lingkup pemuda. Karena ingin secara langsung turut terlibat dan turut berkontribusi terhadap berbagai macam perubahan positif, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa. Artinya peran komunitas ini juga menjadi andil bahwa kita sebagai pemuda dan pemudi turut berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan juga melakukan pemantauan, terkhususnya pada konteks audit sosial, yang dimana ini juga menjadi suatu kewajiban kita warga negara untuk memantau dan mengevaluasi hasil pekerjaan setiap lini yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi atau memitigasi dampak risiko potensi fraud ataupun potensi korupsi dan lain sebagainya. Dalam setiap kegiatan kami dilatih bagaimana cara memanajemen nalar yang kritis dan juga bagaimana cara untuk kemudian melakukan penelusuran, baik itu tidak hanya penelusuran offline tapi juga penelusuran offline, yang terus terang juga banyak ilmu yang juga kami dapat. Salah satunya juga metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara online dan berbasis digital atau yang dikenal dengan metode OSINT, Open Source Intelligence. Jadi pada metode ini kami juga diajari bagaimana kita mengumpulkan data dan juga informasi dalam setiap website pemerintah yang menjadi suatu hal yang perlu kita ikuti dan perlu kita awasi. Kami sudah coba melakukan pemantauan terhadap salah satu pembangunan laboratorium SMPN 19 Kupang, yang dimana ini juga menjadi basic skill bagi kami untuk kemudian melihat dan juga mengawasi proses sejak dari awal pendaftaran, sejak dari awal perencanaan sampai pada pasca pelaksanaan. Lalu yang berikut pembangunan atau proyek penataan kawasan Kota Kupang, yang dimana proyek ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang juga memetakan beberapa titik di Kota Kupang. Khususnya ada yang mulai dari pembangunan di depan Hotel Aston, wisata Kelapa Lima, wisata LLBK, dan koridor 3. Selama proses pemantauan, kemudian kita menemukan di lapangan secara sendiri maupun berdasarkan informasi yang kemudian berhasil kita himpun, pertama bahwa ada berbagai macam fasilitas yang bahkan hingga saat ini tidak bisa untuk digunakan publik secara keseluruhan, dan hal ini tentu berdampak terutama pada citra daerah Nusa Tenggara Timur. Karena contoh, misalkan ini kan fasilitas umum, tidak hanya diakses oleh para wisatawan lokal, bahkan wisatawan mancanegara, bahkan wisatawan luar negeri. Kalau misalkan sampai fasilitas umum berupa toilet saja tidak beres, otomatis citra daerah khususnya Nusa Tenggara Timur ini akan dinilai buruk. Itu salah satu. Lalu kemudian pembangunan di koridor 3 sepanjang Jalan Franseda Kota Kupang. Nah, setelah kita mengamati lebih detail, ternyata masih terdapat banyak tunggakan pembangunan. Bahkan secara umum masyarakat sekitar juga tidak tahu peruntukan pembangunan itu untuk apa. Padahal dalam setiap pembangunan otomatis sudah termasuk dengan akses pemanfaatan. Nah, ini yang bahkan sejauh ini masyarakat belum tahu, apalagi nikmati atau rasakan. Jadi dari ketiga proyek ini menjadi satu bentuk pengawasan yang juga tidak terlepas dari salah satu proyek lagi, yaitu pembangunan pengaman pantai Oesapa Kupang. Jadi untuk terkhusus pada lokasi tempat saya mengaudit proyek ini, yaitu
saya ditugaskan di wisata kuliner LLBK, yang dimana wisata kuliner ini menjadi salah satu bagian dari program strategis nasional yang lokasinya berada pada titik di daerah Kelurahan Lilai Bisikopan. Nah, jadi proyek ini sudah kami lakukan dan juga kami telah melalui berbagai tahapan sejak dari awal tracking online dan juga sampai kepada audit sosial, bagaimana kami juga mengumpulkan informasi dengan langsung terjun ke lapangan, baik itu melakukan dokumentasi, studi dokumentasi, mengambil gambar-gambar bangunan, dan juga melakukan interview atau wawancara demi atau berupaya untuk memastikan informasi yang telah kami dapati di tracking online dengan informasi yang kami dapati di lokasi. Manfaat yang saya dapat sendiri waktu bergabung di YIC itu yang pertama adalah ya saya sendiri bisa belajar dalam hal pemantauan, yaitu yang pertama kita memperhatikan masyarakat di lingkungan sekitarnya kita, mungkin dalam hal pembangunan pantai Sapa tuh ada beberapa nilai yang dong juga memikirkan tentang dong punya istilahnya dong punya perahu, karena di situ dong juga menggunakan itu perahu untuk bisa menafkahi dong punya kehidupan sehari-hari. Dan juga perlu juga untuk kita perhatikan juga untuk bisa mendengarkan dong punya keluh kesah juga gitu. Tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi suatu pengalaman berkesan bagi saya, khususnya bagi kaum pemuda, bagi golongan remaja atau golongan pemuda yang dimana punya peran aktif dalam melakukan atau dalam turut andil melakukan pengawasan, yang juga proses ini kemudian menjadi suatu bentuk keterlibatan kami dalam mengawasi setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Cukup berdampak positif untuk saya secara pribadi dalam hal ini, turut berkontribusi terhadap perubahan dalam pembangunan daerah. Ini juga sebagai bekal untuk kami sebagai kaum muda milenial, bahwa ke depan ini pasti akan ada banyak sekali proyek pembangunan. Untuk itu, ini sebagai bekal untuk kemudian kalau ada kejanggalan, ada dugaan kejanggalan, minimal kita turut berpartisipasi mengawasi praktik-praktik yang menyimpang.